Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, terakhir di video sebelumnya kita sudah membahas sampai di sini ya. Kita mau membahas luas permukaan dari sebuah bentuk donat atau bentuk torus, dan kita sampai di titik dimana luas permukaan dari bentuk torus ini adalah double integral dari perkalian silang dari turunan parsial R terhadap S dikalikan silang dengan turunan parsial R terhadap T ya. Oke, kita sampai di turunan parsial di sini. Kita sudah punya turunan parsial dari R terhadap S dengan turunan parsial R terhadap T. Dan sekarang kita di sini akan melakukan sebuah perkalian silang untuk mendapatkan hasil dari perkalian silang ini ya. Jadi kita akan mendapatkan di sini di video ini persamaan yang akan diintegralkan di sini ya. Oke, kita kalikan silang di sini. Turunan parsial R terhadap S dikalikan silang dengan turunan parsial R terhadap T. Kalau perkalian parsial seperti ini, perkalian silang seperti ini, dia dikalikan dalam bentuk determinan seperti ini ya untuk lebih mudahnya. Jadi kita punya determinan di mana di baris pertama dia merupakan unit vektornya, lalu di baris kedua dia merupakan komponen dari turunan parsial R terhadap S sesuai urutannya di sini. Jadi kita taruh yang ini di sini. Lalu sebelah sini kita taruh ini di sini. Jadi di baris kedua ini merupakan komponen dari yang S ya, yang R terhadap S ya, turunan parsial R terhadap S. Jadi kita punya di baris kedua kita punya persamaan ini. Dan di baris ketiga dia adalah komponen dari turunan parsial R terhadap T. Kita taruh di sini sesuai dengan urutannya ya, bersesuaian. Dan kalau kita punya 0 di sini, kita harus tetap mengikut sertakannya ke dalam determinan ini ya. Oke, kita sudah punya determinannya dan sekarang bentuknya di dalam matriks determinan ini kita langsung kalikan saja secara perkalian silang. Oke, ingat ya, kalau perkalian silang misalnya kita mau mengalihkan I, maka kita tutup baris dan kolom yang berhubungan dengan I ya. Dan baris dan kolom yang tidak berhubungan dengan I adalah akan menjadi yang dikalikannya. Oke, jadi contohnya adalah dengan I ini kita menutup baris yang ada di bawah I dengan baris yang ada di samping I. Jadi yang akan kita kalikan adalah negatif A kosinus T sinus T dikalikan dengan 0, lalu kita kurangi dengan negatif B ditambah A kosinus S dikalikan dengan sin T dikali dengan A kosinus S. Dan kita lihat di sini A kosinus T sinus S ini dia dikalikan dengan 0, maka hasilnya akan tetap 0. Maka di sini kita punya tinggal A kosinus S dikalikan dengan negatif B tambah A kosinus S dikalikan sinus T. Tapi dia karena ini merupakan dikurangi ya, dikurangi dengan A kosinus S. Jadi ini ada 0 dikurangi A kosinus S dikali negatif B tambah A kosinus S dikalikan sin T di sini, maka negatifnya ketemu negatif akan saling hilang di sini. Oke, kita mendapatkan bentuk untuk di unit vektor I, dan sekarang kita lanjut ke unit vektor J. Kalau unit vektor J kita mendapatkan negatif A dikalikan sinus T dikalikan sinus S dikalikan dengan 0, lalu dikurangi dengan A kosinus S dikalikan dengan B ditambah A kosinus S dikalikan kosinus T. Jadi kita ada lagi bentuk yang ketemu dengan 0 sini dikalikan dengan 0, maka kita langsung aja jadi negatif ya dia di sini. Oh, tapi ingat karena ini kita masuknya ke perkalian J, dia juga negatif ya. Jadi kita yang I ini dikurangi dengan perkalian yang ada di J. Dan karena bentuk perkalian kita di sini negatif juga, yaitu 0 dikurangi B ditambah A kosinus S dikalikan kosinus T lalu dikalikan dengan A kosinus S, maka ini negatif ketemu negatif di sini dia jadi positif ya. Oke, jadi kita mengalihkan semuanya dan kita langsung lanjut ke bagian yang K. Seperti biasa yang K ini juga sama ya. Dia tidak ketemu 0, jadi kita harus menuliskan semuanya di sini. Jadi kita kalikan di sini negatif A sinus T sinus S dikalikan dengan negatif B tambah A kosinus S dikalikan dengan sinus T.
ketemu negatif ketemu negatif ya. Jadi yang ini negatif ketemu dengan negatif, dia akan menjadi positif. Kita punya A sinus T sinus S dikalikan dengan ini B ditambah A kosinus S sinus T. Jadi negatif ketemu negatif, dia langsung jadi positif. Kita nggak tulis lagi negatifnya di sini. Nah, ini dikurangi dengan A kosinus T kosinus S dikalikan dengan B tambah A kosinus S kosinus T, dan dia kan dikurangi ketemu dengan negatif, maka jadi positif juga di sini. Berarti kita punya di sini plus A kosinus T kosinus S dikalikan dengan yang di sini ya, B ditambah A kosinus S kosinus T. Oke, jadi ini cukup panjang ya, makanya jarang banget orang menanyakan luas permukaan dari sebuah bentuk donat atau torus. Oke, jadi kita sederhanakan lagi bentuk ini. Kita lihat di setiap bentuk ini dia memiliki perkalian B ditambah A kosinus S ya. Makanya untuk menyederhanakannya kita langsung faktorkan saja keluar ini B ditambah A kosinus S. Jadi di setiap bentuk ini dia memiliki B ditambah A kosinus S. Jadi kita bisa langsung tarik dia keluar. Kita faktorkan keluar. Kita punya B ditambah A kosinus S. Dan ini semua dalam bracket ya. Dikalikan dengan yang ada sisanya. Yaitu pada komponen I kita memiliki sisanya adalah A kosinus S sinus T ya. Ini adalah komponen kita di I, dikalikan dengan unit vektor I. Lalu ditambah dengan yang ada di unit vektor J, yaitu kita punya kosinus T dikali A kosinus S, atau kita tulis secara kebalikannya supaya lebih bagus. Kita punya A kosinus S dikalikan dengan kosinus T, cuman dibalik aja urutannya ya. Ini dikalikan dengan unit vektor J. Dan di sini kita punya di unit vektor K komponennya. Yang ini udah kita faktorkan keluar ya. Maka sisanya di sini kita punya kita langsung kalikan juga ya dengan yang ada di dalam kurung di sini dengan yang ada di luarnya. Maka kita punya A sinus T kuadrat dikalikan dengan sinus S, karena dia ada dikalikan dengan sinus T ya di situ ya. Jadi kita punya A sinus T kuadrat, sinus kuadrat T dikalikan dengan sinus S. Oke, jadi kita menuliskan sinus S terlebih dahulu, baru sinus T kuadrat, sinus kuadrat T supaya lebih bagus kelihatannya. Dan ini ditambahkan dengan A sinus S, dan kita lihat kosinus T ketemu dengan kosinus T, maka kita punya kosinus kuadrat T. Ini adalah komponen dari unit vektor K. Kita kalikan dengan unit vektor K. Oke, ini terlihat lebih sederhana ya, tapi kita lihat lagi di sini ada yang menarik. Kalau di komponen K, ini ada bentuk sinus kuadrat T ditambah dengan kosinus kuadrat T. Jadi di kedua komponen ini dia memiliki satu faktor yang sama ya, yaitu A sinus T, A sinus S. Maka di sini kita bisa menyederhanakannya lagi lebih sederhana ya. Kita tulis lagi, dia kita keluarkan A sinus S-nya. Kita tinggal punya sinus kuadrat T ditambah dengan kosinus kuadrat T. Yang mana kita tahu ya. Oke, ini kita kalikan unit vektor K. Dan kita tahu di sini sinus kuadrat T ditambahkan dengan kosinus kuadrat T ini sama dengan 1. Itu adalah identitas trigonometri kita yang paling dasar ya, yang paling sering kita ketemui. Jadi sinus kuadrat T ditambahkan kosinus kuadrat T ini sama dengan 1, dan kita punya bentuknya yang lebih sederhana lagi. Jadi kita sudah berhasil untuk mengalihkan parsial turunan R terhadap S dikalikan silang dengan parsial turunan R terhadap T. Dan kita tinggal mencari besar dari integral ini ya. Tapi kita bisa sederhanakannya lagi ya. Kita tulis lagi supaya lebih rapi. Di sini hasil perkalian kita punya B ditambah A kosinus S. Ini dikalikan dengan A kosinus S kosinus sinus T pada unit vektor I, ditambah dengan A kosinus S kosinus T pada unit vektor J,
Lalu ini ditambahkan, ini udah sama dengan 1 ya. Maka kita tinggal punya A sinus S pada unit vektor K. Oke, jadi kita punya di sini hasil perkalian silang dari turunan parsial R terhadap S dengan turunan parsial R terhadap T ya. Dan di video selanjutnya kita akan menghitung besar dari integral bentuk ini untuk mendapatkan luas permukaan dari donat ini. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.